Gambaran mengenai keadaan di tahun 2023 mendatang ternyata sudah diprediksi oleh banyak orang. Gambaran 2023 tersebut adalah tentang tahun yang mengerikan, penuh kegelapan, bahkan bisa dianggap sebagai tahun menuju kehancuran yang diakibatkan oleh krisisnya ekonomi. Benar dan tidaknya kejadian tersebut, tentu hal ini masih menjadi sebuah misteri. Yang terpenting, kita harus lebih hati-hati dan mulai mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya tahun 2023 yang dianggap sebagai tahun menuju kegelapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Bibi, dan sebelum masuk pada pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production, channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya. Apabila kalian suka dengan video ini, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Kondisi perekonomian global diprediksi akan gelap di tahun 2023. Sejumlah lembaga bahkan sudah memproyeksi banyak negara di dunia yang akan jatuh ke dalam jurang resesi. Pasti semua orang bertanya-tanya, apa sih resesi ekonomi? Mari kita ulas bersama-sama. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian negara-negara memburuk akibat penurunan produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB. Jumlah pengangguran meningkat hingga pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. PDB menjadi ukuran ekonomi dunia karena produk domestik bruto mempresentasikan aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah negara. Semakin berkembang aktivitas perekonomian suatu negara, misalnya dengan tingginya kegiatan ekspor, proses produksi barang dan jasa, dan rendahnya tingkat pengangguran, maka laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Penyebab utama dari resesi yang dialami oleh Indonesia dan beberapa negara di dunia adalah pandemi COVID-19 tahun lalu. Sebab selama pandemi tersebut, masyarakat cenderung menunda pembelian atau menunggu jumlah harga yang lebih rendah. Hal itu menyebabkan spiral yang terus menurun, sehingga aktivitas ekonomi melambat. Dampaknya, berbagai bisnis mengalami defisit hingga bangkrut karena masyarakat sendiri mengalami penurunan konsumsi, yang akhirnya angka pengangguran semakin meningkat dan tersebar luas. Bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan, dalam kondisi ini mereka juga sulit mendapatkan kenaikan gaji. Resesi memang tidak datang dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Beberapa faktor diantaranya adalah inflasi. Memang salah satu faktor yang seringkali menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi. Ada kalanya inflasi dibutuhkan agar perekonomian tetap stabil. Namun, pada kondisi tertentu, inflasi yang terlalu tinggi justru bisa menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya, jumlah barang dan jasa yang mampu dibeli dengan jumlah uang yang sama seperti sebelumnya semakin sedikit.
Terjadinya inflasi dipicu oleh biaya produksi yang meningkat, biaya energi yang lebih tinggi, dan adanya utang nasional. Inflasi lebih mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Tentunya, ketika inflasi terjadi, masyarakat lebih cenderung berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Mereka akan mengurangi pengeluaran dan memilih untuk menabungkan uangnya. Pembatasan pengeluaran ini tentu saja sangat berpengaruh pada pemangkasan biaya produksi oleh produsen barang dan jasa. Artinya, tingkat pengangguran kemungkinan akan meningkat akibat dari kebijakan perusahaan dalam melakukan efisiensi. Kombinasi dari dampak inflasi inilah yang menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam resesi. Suku bunga yang tinggi memang tak bisa lepas dari sektor ekonomi. Di satu sisi, kenaikan suku bunga bermaksud untuk melindungi nilai mata uang. Namun, di sisi lain, peningkatan suku bunga yang terlalu tinggi justru dapat membebani para debitur, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kredit macet. Kredit macet dalam jumlah besar tentu saja akan berdampak buruk pada dunia perbankan. Ketika dunia perbankan mengalami kolaps, terjadilah sebuah resesi. Untuk menjalankan roda perekonomian dan mengembangkannya, otoritas setiap negara dituntut untuk mampu menciptakan sebuah iklim investasi yang kondusif, baik dari segi keamanan maupun proyek-proyek yang strategis. Hal ini bertujuan untuk menarik minat para investor agar mau berinvestasi. Namun, apa jadinya jika pertumbuhan ekonomi justru memicu hilangnya kepercayaan untuk berinvestasi? Tentu hal itu akan membuat banyak investor menarik dananya kembali. Hilangnya kepercayaan dalam berinvestasi itulah yang mengakibatkan lambatnya sebuah pertumbuhan. Bisnis menjadi lemah, sehingga membuat banyak produsen mengurangi jumlah produksinya. Tentu saja, hal ini sangat berdampak pada tingkat pengangguran yang meningkat. Jika sudah demikian, maka pemerintah dan bank sentral harus turun tangan dalam menciptakan kebijakan yang mampu memulihkan kembali kepercayaan berinvestasi. Hal ini menjadi faktor yang memiliki keterkaitan dengan hilangnya kepercayaan berinvestasi. Ketika para investor kehilangan kepercayaannya terhadap kemampuan perusahaan untuk pengelolaan modal, termasuk terhadap kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka penarikan dana atau modal besar-besaran dari pihak ketiga mungkin saja terjadi. Hal ini bisa berakibat pada jatuhnya pasar saham. Dan jika hal tersebut sampai terjadi, maka resesi tak lagi bisa dihindari. Properti yang berupa rumah, tanah, maupun apartemen merupakan aset yang nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. Tak heran jika banyak orang yang menjadikannya sebagai bisnis investasi. Namun, ada kalanya nilai properti tersebut mengalami penurunan, sehingga sang pemilik kehilangan ekuitas. Jatuhnya harga dan penjualan rumah akibat nilai properti yang terpuruk tak hanya merugikan pemilik properti saja, tetapi juga berimbas pada perbankan. Sebuah bank akan kehilangan uang pada derivatif yang didasarkan pada nilai properti tersebut. Akibatnya, hal ini bisa berakhir pada penyitaan aset yang bisa menjadi penyebab terjadinya resesi. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Meski demikian, bukan berarti deflasi baik bagi perekonomian suatu negara.
Ketika harga barang dan jasa menurun dari waktu ke waktu, dampak yang ditimbulkan bisa jadi lebih buruk dibandingkan inflasi. Dengan turunnya harga barang dan jasa, di satu sisi akan lebih mempermudah masyarakat untuk membelinya. Namun, kenyataannya, masyarakat justru cenderung menunggu turunnya harga barang dan jasa pada titik yang lebih rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menjadi turun, sehingga hal itu dapat menyebabkan terjadinya resesi. Sejatinya, pemerintah dituntut untuk berupaya mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang melindungi perekonomian rakyat. Namun, tak selalu kebijakan pemerintah membuahkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Artinya, ada kalangan pemerintah salah dalam mengambil kebijakan ekonomi. Misalnya, kebijakan impor bahan pangan yang berlebihan, pembangunan yang mengandalkan utang luar negeri, penghapusan regulasi terkait dengan kelestarian lingkungan, penghapusan pajak barang-barang mewah, dan lain sebagainya. Kesalahan dalam mengambil kebijakan ekonomi akan berdampak pada penerapan strategi yang salah pula. Alih-alih bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun malah membuatnya merosot. Dan hal itu bisa menyebabkan terjadinya sebuah resesi. Setelah sedikit belajar dan memahami tentang hal ini, mari bersama-sama untuk memajukan produk lokal kita. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa memanfaatkan peluang itu, pasti kita bisa mengolahnya menjadi barang berkualitas dan bernilai tinggi. Sehingga dengan hal tersebut, kita bisa menciptakan peluang kerja dan meminimalisir angka pengangguran di negara kita. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Manusia memang tak luput dari sebuah kesalahan. Dan apabila masih terdapat banyak kesalahan dari penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian punya pemikiran lain, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan tonton dan nikmati video lainnya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Untuk kalian yang tertarik dengan pembahasan atau jika ada di antara kalian yang ingin request pembahasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.